Halo Sagi, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini kita akan lihat secara singkat tentang karir, keuangan, dan asmara di bulan Agustus 2023 ini untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Perlu diingat ya, ini hanya sebuah ramalan atau prediksi saja. Ini bukan sesuatu yang pasti. Yang pasti hanya milik Yang Maha Kuasa. Dan sebagai individu, kamu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Dan tentu saja karena aku bicara dengan banyak Sagi, jadi ini mungkin tidak akan resonate dengan semua Sagi di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa. Oke, kita mulai pembacaan kartunya. Kombinasi 5 kartu pertama ini adalah kondisi karir dan keuangan Sagittarius di bulan Agustus 2023. Ada Three of Swords, Ace of Coins, The Hierophant, Nine of Swords, dan Four of Wands. Baik. Secara keseluruhan, kombinasi dari 5 kartu ini menunjukkan perasaan campur aduk. Di sini terlihat ada perasaan yang berkecamuk, juga ada perasaan sedih dan kecemasan. Namun ada potensi peluang atau pertumbuhan finansial yang muncul. Dalam kartu yang kedua dan kelima ini terlihat bahwa kamu akan mendapatkan sumber pendapatan tambahan, memulai usaha baru, atau akan membuat sesuatu yang baru. Dan aku ngerasa ini adalah hokimu di bulan Agustus ini. Di sini terlihat kamu akan merayakan sesuatu dan ada kepuasan yang kamu rasakan atas pencapaianmu ini. Dalam kartu yang pertama ini terlihat ada kesedihan, bahkan kekecewaan yang kamu rasakan dalam pekerjaan, karir, dan bahkan dalam keuanganmu. Mungkin ada masalah di tempat kerja. Mungkin ada hambatan atau ketegangan dalam pekerjaan dan karir. Dan bahkan mungkin ada konflik. Dan ini menyebabkan ada perasaan tidak aman yang kamu rasakan dalam keuanganmu. Tetapi kartu yang kedua ini menunjukkan akan adanya perkembangan dan potensi kekayaan. Kartu ini adalah kartu awal untuk potensi kekayaan, kesempatan finansial, atau pertumbuhan dalam karir. Di sini terlihat adanya peluang baru atau bisnis yang menjanjikan. Mungkin kamu telah atau akan mendapatkan modal untuk usaha atau modal untuk pekerjaanmu. Dalam kartu ini terlihat akan adanya bisnis yang menguntungkan bagimu. Dan ada potensi untuk kamu mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Sedangkan kartu yang ketiga ini adalah kartu yang sering dikaitkan dengan tradisi, struktur, dan mentor. Dalam kartu yang ketiga ini terlihat bahwa kamu memerlukan seseorang yang bijaksana untuk membantumu. Aku ngerasa kamu akan memerlukan seorang mentor, penasehat, atau bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman darimu. Baik nasihat dan bimbingan dalam bidang pekerjaan yang kamu geluti, nasihat dan bimbingan tentang bisnis barumu, nasihat dan bimbingan tentang sesuatu yang sedang kamu bangun, atau bahkan nasihat dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan dan modal usahamu sebelum kamu mengambil keputusan penting mengenai pekerjaan, karir, dan keuanganmu. Kamu sesuaikan sendiri dengan kondisimu ya. Di sini kenapa kamu memerlukan nasihat dari seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Karena kartu yang keempat ini mencerminkan adanya kecemasan, kegelisahan, atau rasa takut yang mendalam yang kamu rasakan. Mungkin karena adanya tekanan atau stres yang berlebihan dalam pekerjaan.
Mungkin karena ada perasaan takut kehilangan pekerjaan, atau bahkan mungkin perasaan cemas tentang situasi keuanganmu, atau kekhawatiranmu tentang hutang dan kewajiban finansial lainnya. Di sini terlihat kamu mengalami kesulitan tidur di malam hari, atau sering terbangun tengah malam karena kecemasanmu. Tetapi kartu yang kelima ini sering dikaitkan dengan perayaan, keberhasilan, dan stabilitas. Ini berarti bahwa pada akhirnya kamu akan mendapatkan pencapaian yang membanggakan dalam usahamu, atau akan ada momen keberhasilan di tempat kerja. Dan dalam konteks keuangan, ini bisa menandakan akan adanya stabilitas dalam keuanganmu atau pencapaian finansial yang penting. Sekarang kita lihat tentang asmara dan percintaan Sagittarius di bulan Agustus 2023 ini. Ada Queen of Cups, Four of Cups, Ten of Swords, Ten of Wands, dan The Hangman. Oke. Aku tidak tahu ini energi Sagittarius siapa yang tertarik di readingan kita kali ini. Dalam kombinasi 5 kartu ini terlihat bahwa kondisi hubungan asmara dan percintaanmu mengindikasikan adanya tantangan dan masalah. Tetapi meskipun kombinasi dari kelima kartu ini mungkin menunjukkan adanya tantangan dalam hubungan, ini tidak berarti bahwa keberuntunganmu dalam asmara dan percintaan benar-benar tidak ada sama sekali. Dalam setiap situasi, ada potensi untuk pertumbuhan, pemahaman diri, dan kemajuan, meskipun terdapat tantangan. Kadang-kadang, tantangan dan kesulitan dalam hubungan dapat menjadi kesempatan bagi kamu dan pasanganmu untuk tumbuh bersama, memperkuat ikatan, dan menemukan solusi bagi masalah yang ada. Jadi, meskipun kombinasi dari kelima kartu ini mengindikasikan adanya masalah, bukan berarti keberuntungan dan harapan tidak ada. Tetapi bagaimana kamu merespon situasimu dan bagaimana kamu mengatasi masalahmu, ini dapat berdampak pada arah dan hasil dalam hubunganmu. Sekarang aku akan coba menjelaskan makna dari kartu-kartu ini satu persatu, dan kamu sesuaikan sendiri dengan kondisimu ya. Kartu pertama ini adalah simbol emosi, kasih sayang, dan kepekaan. Di sini terlihat kamu atau pasanganmu memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan emosi dan rasa cinta dengan kedalaman dan kelembutan. Aku ngerasa kamu mampu memahami perasaan dan kebutuhan pasanganmu dengan baik. Pada dasarnya, kamu adalah seorang yang memiliki rasa empati dan perhatian terhadap perasaan orang lain. Dan hal ini dapat menjadi kunci penting dalam hubunganmu. Jika kamu menerapkan ini pada pasanganmu, aku ngerasa hubunganmu akan bertumbuh dengan baik. Tetapi jika kamu terlalu berempati dan terlalu perhatian terhadap teman-temanmu, terutama terhadap teman lawan jenismu, aku ngerasa hal ini bisa menjadi masalah dalam hubunganmu. Dan kartu yang kedua ini menunjukkan perasaan kejenuhan atau ketidakpuasan dalam hubungan. Kamu mungkin merasa kurang terpenuhi secara emosional, tidak terlalu mencintai pasanganmu, atau kamu berpikir tentang apa yang sudah hilang daripada kamu menghargai apa yang ada di hadapanmu. Kamu mungkin membandingkan antara pasanganmu yang sekarang dengan mantanmu. Di sini terlihat kamu mungkin merasa bosan atau jenuh dengan hubunganmu. Sedangkan kartu yang ketiga ini menunjukkan akhir dari suatu siklus atau masa sulit. Kartu ini mengindikasikan adanya penyesalan, pengkhianatan, atau kekecewaan dalam hubungan. Kartu ini menggambarkan situasi di mana ada akhir yang tidak menyenangkan atau perasaan tersakiti dari masa lalu yang mempengaruhi hubunganmu saat ini. Kamu mungkin masih memikirkan seseorang di masa lalumu, dan perasaan itu masih menyakitimu saat ini. Dan kartu yang keempat ini menandakan beban, tekanan,
atau tanggung jawab yang berlebihan. Kartu yang keempat ini menggambarkan perasaan kewalahan atau perasaan terbebani dengan tuntutan dan harapan yang berat. Mungkin kamu merasa sulit untuk mengatasi tantangan dalam hubunganmu ini. Dan mungkin kamu juga merasa sulit untuk mengelola kewajibanmu dalam hubungan. Sedangkan kartu yang kelima ini adalah kartu tentang pengorbanan, penundaan, atau pandangan yang berbeda. Mungkin kamu perlu untuk menghadapi perspektif baru, atau mungkin kamu perlu untuk mengorbankan sesuatu demi pertumbuhan dan kemajuan hubunganmu. Aku ngerasa kamu perlu untuk melihat situasi hubunganmu ini dari sudut pandang yang berbeda. Cobalah untuk melihat bahwa kamu hidup di saat ini dengan pasanganmu yang ini. Lepaskan masa lalumu dengan mantanmu dan biarlah itu tetap menjadi masa lalu dan berjalanlah ke masa depan. Dan kartu yang terakhir ini kita akan lihat pesan semesta untuk Sagittarius di bulan Agustus 2023 ini. Di sini ada The Great Suffering, Mars Energy, Anger, Conflict, Softening to Love. Secara keseluruhan, kartu ini mencerminkan situasi yang penuh tantangan dan emosi yang intens. Tetapi juga mengingatkanmu untuk kamu mencari jalan untuk mencapai kedamaian dan cinta, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. The Great Suffering, pesan ini mengacu pada pemutusan hubungan atau ikatan yang mungkin terjadi dalam kehidupanmu. Hal ini bisa mencerminkan pemisahan dari seseorang atau sesuatu yang tidak lagi memiliki peran positif dalam hidupmu. Dan pemutusan seperti ini bisa menyiratkan keputusan sulit yang harus kamu ambil untuk kemajuan dan perkembangan pribadimu. Dan Mars Energy ini mewakili energi yang kuat, berani, dan kadang-kadang agresif. Di sini diperlukan keberanianmu atau semangatmu dalam menghadapi tantangan atau dalam menghadapi situasi yang menuntut keberanianmu. Kamu mungkin dihadapkan pada situasi yang memerlukan tindakan tegas dan penuh semangat. Sedangkan anger menandakan bahwa ada rasa marah atau ketegangan yang sedang kamu alami. Di sini penting untuk kamu mengakui dan memahami emosi ini untuk kamu mencari jalan keluar yang baik. Dan konflik yang mengindikasikan bahwa ada ketegangan atau perbedaan pendapat yang perlu untuk diatasi. Ini bisa mencerminkan konflik internal atau eksternal yang perlu diselesaikan untuk kamu mencapai harmoni dan keselarasan. Dan Softening to Love, pesan ini menunjukkan perlunya memberikan ruang untuk kasih sayang dan kelembutan dalam mengatasi konflik dan marah. Dengan mengembangkan empati, pengertian dan kesediaanmu untuk memberi dan menerima cinta dapat membantumu menyeimbangkan situasi yang tegang. Dan zodiak yang terhubung denganmu di sini ada Swords, energi dari Air Sign Gemini, Libra, Aquarius. Ini lumayan kuat. Pentacles, energi dari Earth Sign Taurus, Virgo, Capricorn. Wands, energi dari Fire Sign Aries, Leo, dan sesama Sagittarius, atau bisa juga ini energimu sendiri. Dan Cups, energi dari Water Sign Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tetapi yang paling kuat di sini kamu terhubung dengan Taurus. Yang terakhir, huruf-huruf yang terkait dengan readingan ini. Ada N, G, J, K, I, Y, O, C, Z, dan D. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, namamu, nama pasanganmu, nama tempatmu bekerja, nama mantanmu, atau inisial. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini.
Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.